Yang terhormat pada Bapak Dripa Syahbana dan Ibu Yasinta Wirdaningrum selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Yang terhormat pada Kak Randy Prihartono, Sarjana Hukum, selaku CEO Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Yang terhormat Kak Arya Nur Fauzi, selaku Ketua Pelaksana acara Millionaire Youth Nahdliyin Academy 2020. Teman-teman sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di room Zoom pada siang hari ini dalam rangkaian acara Millionaire Youth Nahdliyin Academy. Sholawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini yaitu pengantar dan pengenalan panitia Millionaire Youth Nahdliyin Academy 2020. Di hari Senin kemarin, alhamdulillah kita telah melaksanakan grand opening Millionaire Youth Nahdliyin Academy 2020 yang sungguh luar biasa sekali. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Himpunan Pengusaha Nahdliyin, tentang Millionaire Youth Nahdliyin, dan siapa saja sih panitia yang berkecimpung dalam acara Millionaire Youth Nahdliyin Academy. Nah, pada hari ini kita akan memperkenalkan para panitia, para teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengenalan tentang Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang akan disampaikan oleh CEO Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yakni Kak Randy Prihartono SA. Kepada Kak Randy Prihartono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk belum filenya teman? Belum, Bang.
Oh, baik teman-teman, ini udah masuk ya filenya ya. Siap, sudah Bang. Oke, yang pertama dimulai dari Departemen Pemuda DPP HPN. Apa itu DPP HPN? DPP HPN merupakan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdien. Suaranya dapat didengar ya teman-teman? Suaranya kedengeran nggak? Halo tes, suaranya kedengeran ya? Cuman kurang. Udah denger kayak. Udah. Nah, untuk Departemen Pemuda sendiri merupakan sebuah departemen baru yang dibentuk oleh DPP HPN pada tanggal 21 April 2019 atas aspirasi dari generasi muda NU yang berkecimpung di dunia usaha. Nah, jadi teman-teman semua, Departemen Pengusaha Muda ini sudah setahun berjalan dan alhamdulillah hari ini kita semua bisa bertemu dalam salah satu program kerja dari Departemen Pemuda. Kemudian untuk Departemen Pengurus Pusat DPP HPN sendiri ini sudah terbentuk kepengurusan. Yang pertama ada CEO, yang kedua ada co-CEO, kemudian ada CMO, Chief Marketing Officer, kemudian ada Chief Operating Officer, lalu juga ada Chief Partnership Officer. Oke. Untuk kepengurusannya sendiri, rencananya bakal ada 3 kepengurusan untuk secara tingkatan ya. Yang pertama, di tingkat pusat, kita sebut dengan Departemen Pemuda. Yang kedua, di tingkat wilayah, kita sebut dengan divisi. Yang ketiga, di tingkat cabang, kita sebut dengan Biro Pemuda. Nah, di setiap kepengurusan itu juga ada caraka. Nah, caraka itu apa? Caraka itu merupakan duta ataupun utusan pemuda dari seluruh Indonesia. Caraka pemuda ini akan ditetapkan berdasarkan wilayah, provinsi, dan cabang agar bisa menjadi ikon atau figur entrepreneur pemuda, pengusaha muda Nahdien. Nah, bagaimana sih cara menjadi caraka? Itu tentu punya beberapa kriteria ya. Bisa dari cara bisnisnya bagaimana, dan teknis-teknis lainnya mungkin akan dijelaskan di kemudian ya untuk teman-teman siapa yang mau jadi caraka ataupun mungkin kepengurusan. Nah, untuk kepengurusan sendiri di sini saya sebagai CEO dan ada co-CEO, ada Mas Lutfi. Dan untuk di divisi pemuda sendiri sudah terbentuk di Jawa Barat, juga Jawa Timur. Nanti mungkin akan kita bahas mengenai pembentukan di setiap wilayah ataupun cabang. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya apa sih program kerja dari pengusaha muda? Nah, program kerjanya itu antara lain mengenai pengkaderan. Untuk pengkaderannya sendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan.
Kemudian ada penanaman mindset kewirausahaan juga kepemimpinan. Yang ketiga, ada legalitas usaha. Jadi harapannya teman-teman yang ikut gabung di kepengurusan pemuda HPN ini akan mendapatkan 3 poin pokok tadi atau melewati 3 poin pokok tadi. Pendidikan pelatihan, juga tadi ada penanaman mindset kewirausahaan dan kepemimpinan, juga legalitas usaha. Lalu untuk pengusaha muda ini ada beberapa canangan program. Canangan programnya sendiri antara lain open recruitment, kemudian ada pelatihan kewirausahaan, kompetisi kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan, akses permodalan, yang terakhir ada kompetisi bisnis. Dan untuk Mina sendiri sebenarnya merupakan salah satu agenda dari pemuda HPN yang mana merupakan jenjang lebih kepada kaderisasi teman-teman. Tapi di Mina ini ternyata luar biasa, teman-teman bisa mendapatkan 3 skema tadi. Ada pendidikan pelatihan, ada penanaman mindset kewirausahaan dan kepemimpinan. Insya Allah juga ada bantuan akses permodalan. Jadi nanti mungkin untuk agenda Mina sendiri bisa ditanyakan langsung kepada Mas Arya. Nanti Mas Arya langsung jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Redi Prihartono yang telah memaparkan bagaimana sih Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Nah, Himpunan Pengusaha Nahdliyin ini kan yang telah mengadakan Millionaire Youth Nahdliyin Academy. Telah mempertemukan para pemuda Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dalam mengikuti ajang ini. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu pengenalan Term of Reference, TOR, yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Millionaire Youth Nahdliyin Academy 2020, yakni Kak Arya Nur Fauzi. Kepada Kak Arya Nur Fauzi, dipersilahkan. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya sambil menunggu saya membuka file, mungkin Mbak Ita masih bisa membantu saya share screen, karena sepertinya saya bukan co-host di sini. Cek, saya baru ganti pakai laptop. Sebentar ya. Oke. Bisa Mbak di share screen? Siap, sebentar ya, Bang. Oke. Program MBNA ini kita, nah, ini harus kita pahami bersama bahwasanya MBN ini bukan sekedar program seminar one day gitu. Jadi habis seminar kelar udah dapat sertifikat kelar gitu aja, nggak ada RTL. Kita ada RTL-nya dan ada segala bantuan akses fasilitasi dan segala macamnya. Oke, mungkin sudah kelihatan ya. Kalau mungkin nggak kelihatan jelas nanti akan di-share ke grup. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Arya Nur Fauzi. Boleh dipanggil Arya, boleh dipanggil Kebo. Ada. Jadi kegiatan kita ada ke depan namanya Myriad Nahdliyin Academy. Artinya kita ini akademi bukan cuma sekedar seminar gitu. Ada materi, ada mentoring, ada praktek gitu. Nah, temanya memenangkan perekonomian bangsa. Jangan menjadi pengusaha muda yang nasionalis, religius, kreatif, dan inovatif. Oke, next. Mungkin bisa di next Mbak Ita. Cek.
Nah, apa Siap. sih latar belakang atau apa itu Millennial Youth Academy? Jadi MINA ini ya, MINA ini adalah program pengembangan pemuda Indonesia, khususnya kader muda Nahdlatul Ulama dalam sektor kewirausahaan. Nah, pandemi COVID-19 ini kan pastinya memaksa kita para pemuda untuk berpikir kreatif, inovatif agar kita bisa nemuin nih model bisnis yang pas untuk new normal ke depan gitu. Karena banyak sektor-sektor kewirausahaan yang mati suri bahkan mati beneran karena pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu pengusaha muda Himpunan Pengusaha Nahdliyin hadir dalam rangka membantu mendampingi para pemuda Indonesia khususnya kader muda Nahdlatul Ulama agar mampu beradaptasi di new normal baik secara pola hidup maupun pola atau model bisnis. Jadi gitu. Jadi harapannya 3 bulan ke depan kita belajar beradaptasi dengan new normal ke depan, baik secara pola hidup kita maupun pola bisnis atau model bisnis kita. Oke. Artinya visi dan misi dari PN ini adalah visinya menjadi kader wirausaha muda Nahdliyin yang nasionalis, religius, kreatif, dan inovatif, serta bermental leader guna pembangunan sektor ekonomi bangsa. Nah, misinya tentu menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda Nahdliyin melalui pendidikan dan pendampingan. Karena 60% atau 600 orang di peserta penuh atau peserta fix kita masih belum punya usaha. Minimal kita punya mentalnya, punya semangat kewirausahaan agar ketika kelar 3 bulan di sini kita bisa ngebangun bisnis bareng-bareng gitu. 600 itu yang tadinya nggak punya bisnis gitu kan. Oke, kedua, membangun kader pengusaha muda yang peduli dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi rakyat. Nah, itu diharapkan 400 atau 40% tadi itu bisa growing. Jadi setelah masuk 3 bulan di sini udah dapat ilmunya buat manajemen bisnis, analisis bisnis, terus model bisnis, akhirnya udah grow nih, udah sukses kembali, udah bangun kembali, bisa membangun pengembangan ekonomi rakyat. Nah, terakhir misinya menyemai tumbuhkan pola pikir miliarder yang nasionalis, religius, kreatif, dan inovatif. Nah, tentunya itu adalah 4 hal yang harus kita miliki. Tidak hanya sekedar nasionalis dan religius juga gitu. Harus ada pemikiran kreatif dan inovatif. Oke, next mungkin cek Mbak Rosita. Siap. Oke. Nah, timeline kita selama 3 bulan ke depan adalah tanggal 22 Juni kita opening. 3 bulan ke depan setiap seminggu sekali itu ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi mentoring di hari Senin. Kita setiap Senin kita mentoring, dan sesi materi dulu mic-nya. Dan sesi materi itu ada di setiap hari Kamis gitu. Jadi kita seminggu cuma 2 kali aja, atau benarnya itu seminggu sekali, setiap hari Kamis kita materi. Nah, setelah materi itu ada praktek. Nanti ada RTL, rencana tindak lanjutnya apa sih prakteknya, ada praktek bikin video, bikin esai, dan segala macamnya. Jadi selama 3 bulan ke depan kita bakalan ketemu banyak mentor, ketemu banyak coach, ketemu banyak materi, narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya, baik itu praktisi dari instansi maupun dari akademisi. Oke, kita closing insya Allah di bulan September tanggal 22. Kalau memungkinkan kita sekalian pemuda Nusantara Summit. Gitu. Pemuda Nusantara Summit itu pemuda Nahdlatul Ulama atau pengusaha muda Nahdlatul Ulama se-Indonesia berkumpul dalam satu tempat, kita berdiskusi. Nah, jadi kita menggunakan apa aja sih di akademi ini? Kan? Pertama kita menggunakan grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita ada 4 dengan total 1.000 peserta. Nah, terus setiap siang atau malam ada sesi mentoring di hari Senin. Nanti ada informasi juga lewat WhatsApp. Terus kedua kita pakai Zoom meeting kayak gini. Untuk sesi setiap Kamis kita pakai Zoom meeting. Gitu. Setiap Kamis jam 2 kita pakai Zoom meeting. Nah, yang ketiga kita pakai YouTube dan Instagram. Nah, YouTube dan Instagram ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa menunjukkan bahwasanya pemuda NU itu bisa maju, bisa berkembang. Enggak cuman bisa ngaji doang, tapi bisa siar melalui daring gitu kan. Jadi
segala bentuk RTL nanti, tugas praktek nanti kita upload ke YouTube atau ke Instagram, dan itu bisa menjadi siar kita bahwasanya Kedatangan Nahdlatul Ulama tidak ketinggalan zaman, gitu kan. Nah, terakhir ada Google Form. Nah, ini sangat penting karena database itu adalah hal yang penting karena kita nggak tahu nih mana yang lulus, mana yang serius, mana yang kagak. Nah, dengan adanya Google Form kita tahu, oh ini ternyata ada yang benar-benar serius, ada yang benar-benar ngerjain tugas, ada yang benar ngisi materi, ada yang benar-benar nyimak materinya. Kan bisa jadi masuk nge-zoom, matiin video, tidur. Nah, mungkin kalau Gus Dur bisa tidur, kedenger, pas bangun langsung tahu insight-nya atau wawasannya. Tapi kita bukan Gus Dur. Kita bukan Gus Dur, makanya kita harus benar-benar siap nyalain video, pakai peci gitu, bahwasanya ini kita Kedatangan Nahdlatul Ulama, ngajinya ngaji via daring gitu. Oke, mungkin lanjut next saya. Baru Sita kemana ini tadi? Nah, tadi saya siklus aktivitas kita selama 3 bulan ke depan itu ada materi, praktek, mentoring. Ya, mana tadi Mbak Ita? Nah, itu pokoknya kita terus seperti itu. Ada sesi, diskusi, setelah diskusi kita materi, ada materi, praktek, mentoring, seperti itu berkelanjutan. Gitu. Makanya nanti diharapkan dari 1.000 peserta ada 1.000 esai nih. Kita bikin buku langsung, kita launching. Itu keren banget. 1.000 kader pemuda Nahdlatul Ulama launching buku tentang bisnis gitu, bisnis pasca pandemi atau bisnis di era new normal. Boy, ini keren banget. Ini sebuah karya besar kader Nahdlatul Ulama kan gitu. Next, mungkin cek. Oke. Nah, ini aktivitas mingguan kita. Setiap Senin kita mentoring, grup WA aja gitu. Maksudnya setiap materi kan setiap hari Kamis, setiap materi hari Kamis. Dari Jumat sampai hari Rabu itu ada deadline buat isi absensi. Nah, di absensi itu ada ngumpulin tugas atau praktek. Nah, atau RTL, rencana tindak lanjutnya itu ada bikin video review. Misalnya sesi kemarin grand opening, kata Kiai Haji As'ad Said Ali bahwasanya bisnis itu susah gitu. Jangan mengambil jalan bisnis kalau kita nggak kuat. Misalnya gitu. Kita bikin video, kita siarkan ke Instagram. Nanti ada panitia yang mungkin ngasih tools seperti kayak misalkan Canva Pro buat ngedit kan gitu. Atau kayak Master Pro, mungkin ada teman-teman yang pengen ngedit via HP, edit video, dan nanti di-share sama teman-teman panitia yang bisa. Nah, terus Selasa tadi setiap Kamis benar ada sesi materi via Zoom, jadi Selasa Rabu free, Minggu free. Nah, itu bisa buat diskusi. Ini siapa sih yang belum gitu? Ini gimana caranya gitu. Oke, next lagi. Mungkin udah sedikit ada gambaran lah untuk aktivitas mingguan kita. Nah, apa sih tata tertib pelaksanaan materi? Jadi pertama tentu pakaian yang sopan gitu. Thalabul ilmi dalam menuntut ilmu tuh nggak bisa kita mentang-mentang via daring ya sambil rebahan, bahkan sambil mandi, jangan itu, jangan. Itu kan masa sambil mandi megang HP atau megang laptop repot. Nah, kedua pakai peci bagi peserta laki-laki. Nah, ini kita sebuah menjadi sebuah ikon bahwasanya ini kita Kader Nahdlatul Ulama ngajinya via daring. Ngajinya bukan ngaji sekedar kita kuning, tapi ngaji keresahan juga gitu kan. Nah, yang ketiga nih harus penting nih, kita harus paham. Nah, karena sesi materi nanti bisa kita share ke teman-teman yang non-NU atau bahasanya peserta partisipan, bukan peserta penuh ya. Peserta penuh ini kita semua yang ada 1.000 di 4 grup tersebut. Itu peserta fix, itu peserta penuh, saya katakan seperti itu. Nah, peserta partisipan adalah yang di luar 1.000 peserta tadi. Artinya yang membedakan kita di Zoom itu adalah nama ini. Harus ada nama lengkap. Misalnya ada Mbak Riza Nabila underscore MINA grup 1, misalnya MINA 1. Terus underscore Jambi. Nah, seperti itu. Jadi ketahuan nih, oh ternyata ini ada yang peserta fixnya ini, peserta non
non fix atau non penuh atau peserta partisipan ini toh gitu yang ada MYNA-nya gitu. Oke. Mungkin kita harus ingat ini karena harus ada pembeda, bukan pembeda sih, seperti ada kelihatan jelas ini peserta yang penuh, ini peserta yang partisipan gitu. Karena peserta penuh kita dampingin, kita mentoring, peserta partisipan ya hanya ikut nyimak materi aja gitu. Kalau ada slot masih kosong nih, kira-kira masih baru 400 orang, nah itu kita lempar ke peserta partisipan untuk ikut join ke Zoom. Kalau nggak bisa ya nanti bisa nonton di YouTube, mungkin itu sih. Terus tentu ini habis 35 nih, ini kayaknya ngantuk nih. Menonaktifkan mode, artinya menonaktifkan suara, jadi masuk Zoom kayak gini langsung matiin suara, karena nggak enak ketika misalnya kayak kemarin Kiai ngomong itu suaranya nyalain, atau ketika Kiai selesai ngomong langsung tepuk tangan, wah tepuk tangan nyalain mic-nya tuh repot itu. Meskipun kita via daring, adat harus dipakai kan seperti itu. 6. Aktifkan fitur video. Nah itu untuk kita baik sebagai pemateri maupun sebagai moderator nggak merasa sendiri. Ini kayaknya tentang via daring ngeliatin foto-foto doang, nggak ngeliatin muka-mukanya, nggak kelihatan muka-muka serius, muka-muka ngantuk gitu, muka-muka tidurnya gitu kan. Mungkin ada tipe-tipe almarhum Gus Dur yang tidur tapi pas melek langsung, oh iya ternyata ini loh materinya. Terus ada tidak sambil makan dan minum. Mungkin kalau sambil makan dan minum bisa dimatiin videonya dulu bentar baru nyalain lagi gitu. Nah terakhir tentu absensi. Ini absensi adalah hal yang penting karena di akhir nanti di September atau di sebelum September kita bakal akumulasi nih yang ngisi absensi siapa aja. Bisa jadi kalian ikut di Zoom ngerjain tugas tapi nggak ngisi absensi, itu rugi gitu karena kita berdasarkan data. Yang lulus itu berdasarkan data. Makanya dicek terus deskripsi grup atau info-info yang dari si Mina, admin Mina, atau dari Mbak Rosita atau dari Bang Satria gitu kan. Jadi makanya beberapa panitia agak-agak keras, mungkin memang setiap harinya menghadapi 1000 peserta yang ngechat gitu. Paling banter sehari 300-400 ngechat. Jadi agak menguras emosi gitu kalau pertanyaannya sama. Bang ini gimana, Bang ini gimana, begini gimana, atau Mbak ini gimana, Mbak ini gimana. Wah itu lumayan sih kan. Oke, next. Mbak Rosita masuk. Oke. Nah, ini bedanya peserta penuh dan partisipan. Peserta penuh itu yang di awal itu memenuhi persyaratan gitu, baik segi usia dari kadar NU juga gitu kan. Karena memang kuota ini terbatas, kita mendampingi 1000 peserta, benar-benar 1000 peserta ini harus jadilah minimal harus punya mindset atau mental wirausaha gitu. Jadi ketika kelar dari sini kita punya masing-masing bisnis modal kanvas. Yang punya bisnis kita kasih akses, oh ternyata legalitas ke sini nih, instansi ini, permodalan ke instansi Kemenpora nih. Kemenpora belum lama tanggal 30 Juni nanti ada kick off kuliah kewirausahaan. Nah itu harus diikuti itu karena itu kompetisi bisnis di Kemenpora. Nah itu bisa jadi ajang buat kalian berkompetisi. Nah di MBN ini ajang buat kalian belajar gimana caranya mengikuti kompetisi seperti itu dan menjadi juara. Karena Bang Randy selaku CEO dan kebetulan saya juga purna atau alumni dari Wirausaha Muda Pemula yang mengikuti kompetisi kuliah kewirausahaan pada tahun 2018. Nah, partisipan itu yang nggak memenuhi syarat tapi boleh ikut materi. Mungkin itu next. Terakhir ada lagi tadi. Oh, masih ada kayaknya. Nah, nih RTL peserta ini tadi. Jadi setiap materi ada esai, ini kita bikin esai. Ketik di Word aja. Kayak misalnya tadi di grup 2 atau grup 3 tuh ada yang ngirim kayak press release lah. Oh, jadi seperti Kiai Asad menyampaikan ini, Kiai Kholik menyampaikan ini, Pak Imam menyampaikan ini, ditulis, diketik di Word, nanti di-send ke absensi, di-upload. Nah, ini nanti outputnya kita jadiin buku. Di akhir nanti kita jadiin buku, kita launching di Pemuda Nusantara Summit 2. Nah, terus video telaah materi. Nah, itu tadi. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu public speaking itu penting kan. Nah,
kita belajar public speaking via daring. Sekaligus mensiarkan bahwasanya kita belajar NU juga lagi sedang nggak leha-leha gitu. 3 bulan ini benar-benar fokus belajar di MINA ini. Oke, jadi teknisnya mungkin nanti akan saya contohkan di grup PM atau misalnya materi nanti ada contohnya nih kayak gini nih gitu. Biar pada paham dulu seperti apa contohnya. So, mungkin kalau udah pada ngecek IG-nya XR Trainer, ada tuh sesi praktek public speaking, nah seperti itu. Jadi ngejelasin materi public speaking itu apa, bla 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 bla, diupload ke IG TV atau IG biasa atau ke YouTube. Nah nanti kan itu jadi konten, jadi naikin personal branding kita, bahwasanya kita benar-benar pengusaha. Oke, next. Terakhir tentu membuat rencana bisnis. Yang ngeband kita sebagai entrepreneur muda dengan kolonial, kita harus punya rencana, tentunya rencana bisnis yang kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana caranya nanti akan diajarkan atau di-share tips and tricks-nya ke lain narasumber. Nah, ini dia yang penting, yang harus sama-sama semua peserta pahami, bahwasanya ada peserta yang lulus menjadi alumni MINA, ada peserta yang nggak lulus. Ini peserta yang nggak lulus bukan alumni MINA atau MINA. Nah, peserta yang lulus itu tentunya mengerjakan seluruh kegiatan atau RTL. Gitu. Meskipun nggak ikut nge-Zoom, ngisi absensi terus ngerjain RTL itu termasuk hadir atau nggak absen. Gitu. Tapi tidak dapat sertifikat per materi. Gitu. Jadi sertifikat per materi itu sertifikat, misalnya kayak kemarin opening ada sertifikat. Nah nanti materi kedua ada sertifikat. Nah itu yang masuk, yang dapat sertifikat nanti yang hanya ada di Zoom aja. Nah untuk yang isi absensi RTL dan segala macam itu masuknya absensi untuk kelulusan. Jadi RTL itu penting, gimana kita mau jadi, gimana output MINA ini berhasil atau tidak tergantung pesertanya gitu. Pesertanya ini antusias terhadap RTL atau tidak gitu kan. Meskipun agak berat ngetik esai, meskipun agak berat ngomong di depan kamera, mau nggak mau kita semau gitu. Karena menjadi ikon 1000 pemuda, ada tul ulama yang menjadi pengusaha gitu kan. Nah itu sih, jadi udah kelihatan itu tugasnya. Nah benefit peserta lulus tentu tuh banyak, ada 6. Ini sertifikat nasional, tentu ada bobot nilainya, ada kalau kata para mahasiswa ada SKP-nya gitu, baru SKP. Terus tanda tangannya insya Allah ada tanda tangan Pak Deputi untuk sertifikat lulusan. Yang kedua fasilitas akses pemasaran di aplikasi. Nah, Pemuda HPN atau HPN ini, Himpunan Pengusaha Nahdien ini punya aplikasi marketplace khusus Nahdien. Dan ini udah ada di Play Store. Silakan di searching di Play Store Green Page. Nah itu silakan dicoba. Green Page itu di Play Store, itu aplikasi marketplace punyanya NU, punyanya HPN. Nah itu bisa kita pasarkan produk-produk teman-teman pengusaha muda di peserta MINA ini. Yang ketiga, fasilitas coaching bisnis lifetime. Tentunya kita banyak akses kegiatan-kegiatan coaching bisnis, kayak kemarin ikut agendanya HPN gratis gitu. Jadi setiap ada kegiatan kita kasih terus. Nah, pemasaran legalitas pengguna usaha ini. Karena kita paham bahwasannya untuk mengakses pemasaran, legalitas pemodalan usaha di instansi-instansi kita nggak bisa sendiri gitu. Makanya kita bakal dampingin sebagai Himpunan Pengusaha Nahdien, kita bakal dampingin teman-teman pemuda untuk mengakses itu. Misalnya ada teman-teman pemuda yang ingin akses UMP Menpora, nanti kita dampingin. Ini persiapannya untuk bikin laporan keuangan seperti ini, untuk bikin bisnis plan seperti ini, proposal bisnis kayak gini gitu. Mungkin itu sih. Nah, menjadi kader pemuda HPN tentunya semua yang lulus nanti atau menjadi alumni MINA nanti menjadi kader pemuda Nahdien, pemuda Himpunan Pengusaha Nahdien, dan terakhir menjadi peserta pemuda Nusantara Summit. Oke. Next, ada lagi nggak ini? Mbak Sita? Wah ini materinya nih. Jadi ada yang pengen tahu
ada berapa materi? Tidak ada 9 materi. Dan tentunya materinya keren. Monggo dibaca. Besok di tanggal 2 Juli kita akan masuk ke materi kedua, analisis peluang bisnis pasca pandemi. Selanjutnya mengelola SDM, terus relasi, digital marketing, public speaking, ini ada womanpreneur. Nah, manfaat dan peluang melegalitaskan bisnis. Nah, ini materi ke-8 ini penting, legalitas. Ke-9 bisnis agency dan bisnis. Nah, 9 ini bisnis plan tadi menjadi syarat utama untuk akses permodalan, baik untuk dana hibah, baik untuk permodalan pada bisnis plan. Ini tentu ada HPN, PBNU, kementerian, dari pemuda NU yang jadi pengusaha, ada praktisi hukum, lansip UMKM, influencer, partner, komunitas kewirausahaan. Next. Jelas ya, kayaknya suara saya ya. Masuk. Ada lagi nggak nih? Mbak Ita, silakan digeser. Oh, udah habis. Jadi mungkin udah sedikit ada gambaran ke depan, 3 bulan ke depan kalian bakal dapat apa, kalian bakal mendapatkan wawasan apa, mendapatkan akses apa. Jangan pernah berharap lebih pada kami karena keberhasilan kalian tergantung antusiasme atau aktivitas kalian. Nah, kami hanya mendampingi, memberi akses-akses yang kami punya, tinggal bagaimana kalian untuk ikhtiar dan berdoa. Semoga kita semua menjadi pengusaha muda Nahdlatul Ulama yang menjadi garda terdepan bangsa juga Nahdlatul Ulama sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Arya Nur Fauzi yang telah memaparkan bagaimana sih Millionaire Youth Nahdliyin Academy ini yang kedepannya yang akan berlangsung. Nah, untuk teman-teman, nanti di akhir acara ini ada sesi tanya jawab nih. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa bertanya kepada Kak Randy Prihartono ataupun kepada Kak Arya Nur Fauzi tentang HPN ataupun tentang Millionaire Youth Nahdliyin Academy. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu sesi perkenalan panitia Millionaire Youth Nahdliyin Academy. Nah, kan banyak ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita menjalin silaturahim. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu secara langsung melalui tidak secara fitur Zoom ini. Nah, baiklah. Yang pertama yaitu sesi perkenalan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Nahdliyin, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yakni Bapak Dripa Syabana. Kepada Bapak Dripa Syabana, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Tafadhol. Cek. Mbak Rosita, tadi Ya. Kak Dripa mohon izin untuk tidak bisa membersamai, mungkin ke Bu Yasinta, silakan. Oh, siap. Cek. Maaf Masuk langsung. karena Pak Dripa ada halangan, jadi selanjutnya yaitu sesi perkenalan dari Ibu Yasinta Wirdaningrum. Kepada Ibu Yasinta Wirdaningrum dipersilahkan. Assalamualaikum. Tampaknya Bu Yasinta juga tidak online ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Insyaallah. Nah. Oke, saya coba wakili Bu Yasinta dan jajaran Dewan Pengurus Pusat
pengusaha Nadine, Himpunan Pengusaha Nadine. Adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Dripa Syarina, saya ketua DPP HPN, ada 4 ketua dan 1 ketua umum di sana. Dan HPN memiliki belasan departemen, dan salah satu diantaranya adalah Departemen Pengusaha Muda ini. Departemen yang baru berusia setahun, insya Allah bulan ini, berusia setahun, bulan ini atau bulan April, lupa saya. Bulan ini, bulan Juli. Ya, bulan Juli. Nah, tetapi pertumbuhan dan perkembangannya alhamdulillah sangat membanggakan di bawah bimbingan dan arahan Ibu Yasinta. Jadi adik-adik sekalian, kami harapkan bisa mengikuti rangkaian acara yang bukan sekedar seminar, tapi juga ada penugasan dan sebagainya untuk lebih menyerap dengan cepat ya, karena belajar sendiri itu bisa. Tapi kalau belajar dengan dibantu, dibimbing, kalau bahasa bisnisnya magang, kalau bahasa pondoknya nyantrik, ya gitu kan, nyantri sebetulnya. Dalam hal ini nyantri bisnis, itu akan mempercepat, mengakselerasi ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang kita yang jadi tutor, jadi mentor, jadi guru, itu justru malah juga belajar dari apa yang kita bimbing. Jadi belajar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau di kedokteran kami sering menyebutnya lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi perkenalkan, saya memang pengusaha, tapi background saya, pendidikan saya adalah dokter. Dan saya pernah jadi dosen, pernah jadi PNS, kemudian berwirausaha. Hingga saat ini saya betul-betul fokus untuk diwirausaha dan mengembangkan jaringan bisnis serta keorganisasian pengusaha di Nahdlatul Ulama. Saya pikir perkenalannya tidak panjang lebar. Bisnis para pengurus DPP HPN bisnisnya lengkap adik-adik, mulai dari yang pertanian, perikanan, bahkan sampai ketua umum kita itu pemilik pabrik pembangkit listrik ya. Tenaga surya khususnya. Beliau salah satu perusahaannya adalah salah satu yang terbesar untuk pembuatan komponen-komponen tenaga surya. Jadi kalau ada adik-adik yang berminat untuk mengembangkan bisnis jual perangkat pembangkit listrik, karena sekarang di Jakarta, di kota-kota sudah semakin populer untuk setiap rumah pasang solar panel. Jadi pembangkit surya kemudian itu dikonekkan, dihubungkan dengan jaringan listrik PLN, bahkan bisa jadi penghasilan ya. Jadi kalau listrik selama ini kita bayar, kalau itu kita tinggal di daerah yang mataharinya banyak, selain kita pakai listrik, kita juga jualan listrik. Jadi itu salah satu profil dari ketua umum kita. Juga banyak yang sebagai kontraktor gitu ya. Jadi tadi kalau mau adik-adik mau berbisnis listrik itu pembangkit surya ya, dengan ketua umum kita itu sudah langsung dengan pabrikan, itu nanti ada teman-teman yang mediasi. Jadi usaha teman-teman kita luar biasa. Ada juga kepala departemen kita yang memiliki gedung-gedung pencakar langit di Jakarta gitu kan. Jadi lengkap. Ada juga yang hanya memiliki beberapa kapal untuk laut, ada yang memiliki kebun. Jadi pengusaha Nadine itu mulai dari industri pertanian sampai industri yang canggih ada. Yang di IT banyak. CEO-nya Pemuda, Mas Lutfi kan di IT, startup juga. Mas Randy di tekstil sama travel, gitu kan. Jadi luar biasa. Ada yang punya pabrik tekstil ya, bukan jual tekstil. Jadi karena seringkali kita cuma ngomong kan perdagangan, kita jual pakaiannya. Ini ada Mas Basit itu punya pabriknya. Itu pengusaha Nadine. Bu Yasinta yang membimbing adik-adik pengusaha muda itu bisnisnya beberapa selain percetakan. Nah, terakhir ini beliau kembangkan jaringan bisnis untuk perdagangan buah-buahan, sayur mayur secara online gitu kan. Jadi peluang kita banyak. Dan yang saya titip pesan adalah kita di HPN berbisnis tidak sendiri. Kita punya teman, makanya kita berhimpun. Jadi harusnya pertumbuhan kita, masing-masing dari kita, itu akan lebih cepat dibandingkan bergerak sendiri. Jadi jangan lupa, kita tidak berbisnis sendirian di sini. Kita bersama-sama, kita berjamaah. Tapi bersama-sama itu bukan memanfaatkan orang lain, tapi sama-sama memberi manfaat. Jadi itu yang penting.
Jadi seringkali orang hanya berkumpul, gabung di grup untuk mendapat manfaat dari orang lain. Jangan lupa, manusia yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya, jadi tebarkan manfaat. Manfaat itu tidak hanya dalam bentuk memberi, tapi memfasilitasi, mensinergikan, tidak mempersulit orang lain saja sudah manfaat itu. Saya pikir itu. Jadi saya tunggu, saya tantang dari 1.000 peserta berapa yang akan bisa sampai akhir, berapa yang bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya, yang paling puncak berapa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, jadi ikut ini bukan cuma cari manfaat, tapi berapa yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain. Adik-adik panitia juga sama-sama belajar, belajar membimbing, belajar mengcoaching. Jadi semua sama-sama belajar. Nothing perfect in this world, ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kalau kita terus belajar untuk mencapai kesempurnaan itu, ya itu akan terus lebih baik sedikit demi sedikit. Lebih baik sedikit demi sedikit, kalau bahasa Jepangnya kaizen. Jadi kalau kadang-kadang kalau disebut pakai bahasa asing kayaknya keren, sebetulnya bahasa Indonesianya ada juga gitu kan. Demikian dari saya. Pada kesempatan lain mungkin nanti langsung Bu Yasinta akan memberikan arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dripa Syabana. Masya Allah. Jadi para senior-senior kita yang ada di Himpunan Pengusaha Nahdili ini luar biasa pengalaman bisnisnya, kepemilikan bisnisnya juga. Jadi insya Allah semoga teman-teman yang mengikuti Millionaire Yacht Nahdliyin Academy ini bisa mengikuti jejak para senior kita. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah teman-teman. Sesi perkenalan selanjutnya yaitu dari CEO Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Kak Randy Prihartono. Nah, siapa sih Kak Randy Prihartono itu? Nah, langsung saja kepada Kak Randy Prihartono, dipersilahkan. Cek. Oh iya, maaf tadi nggak masuk ya? Oh iya, sip. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Prihartono, latar belakang pendidikan dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, angkatan 2014, jurusan Hukum Keluarga, double degree Ilmu Hukum. Sekarang lagi pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor, juga kebetulan diterima di salah satu kampus di United Kingdom, University of Dundee. Insya Allah tahun depan 2021 saya berangkat. Mohon doanya kepada teman-teman semua. Untuk saya sendiri kebetulan ada beberapa unit usaha, tapi yang paling fokus itu di dunia travel dan di dunia tekstil ya, jasa konveksi Bogor. Dan ini alhamdulillah akan mengembangkan bisnis di dunia pertanian. Insya Allah kita akan menanam jahe merah di lahan seluas 1 hektar di Bogor. Kalau teman-teman mau bergabung, mau berkontribusi, mau saling berbagi, yang udah punya pengalaman terlebih dahulu di pertanian, saya sangat terbuka. Terus juga kebetulan saya bisnis di dunia travel, nanti saya akan bagi-bagi hadiah nih kepada teman-teman semua. Bagi pasar terbaik, saya akan bagi hadiah gratis keberangkatan tur ke Singapura atau ke Malaysia, hanya untuk 1 orang terbaik ya teman-teman ya. Nanti makanya kita ikuti alurnya dari awal sampai akhir. Yang tadi udah dibilang oleh Ketua Arya, oleh Mas Arya. Jadi memang hari ini peserta dari Millionaire Yacht Nahdliyin Academy ini ada 1.000 peserta. Namun belum tentu dari teman-teman semua itu bisa menjadi alumni, karena untuk menjadi alumni ini sungguh luar biasa. Harus mengikuti rangkaian acara, ikuti RTL yang ada. Dan tapi dengan adanya rule-rule yang tadi juga insya Allah teman-teman banyak manfaat, termasuk bonus dari saya. Mungkin perkenalan saya sekian.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Randy Prihartono. Masya Allah, luar biasa sekali bisnisnya, pengalamannya juga dari latar belakang pendidikannya. Nah, menarik sekali ya tadi bonus dari Kak Randy Prihartono, peserta milioner Yot Nahdliin yang terbaik, salah satunya itu akan mendapatkan bonus untuk jalan-jalan ke Singapura ataupun Malaysia. Ya Allah. Nah, karena itu teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti RTL yang ada. Nah, selanjutnya, baiklah teman-teman, yaitu sesi perkenalan dari Kak Arya Nur Fauzi, selaku Ketua Pelaksana Milioner Yot Nahdliin Academy. Kepada Kak Arya Nur Fauzi, dipersilahkan. Cek tes mic aman ya, suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sepertinya saya sudah perkenalan sedikit. Saya akan lanjutkan sedikit ya. Nama saya Arya Nur Fauzi. Arya Nur Fauzi biasa panggil Arya atau Kebot. Nah, pakai mungkin ada yang tahu Kidal. Kidal dari lahirnya itu saya. Lakukan segala aktivitas dengan tangan kiri itu saya. Bergabung atau berkecimpung di dalam dunia usaha sejak 2016, masa-masa aliyah kelas 2-an. Ya, dari ngebangun brand dropshipper awalnya Kebot Store, sekarang di 2018 bikin brand cetakan dan souvenir, khususnya untuk jam tangan custom. Itu ada area Kebot Printing, bisa di searching di Google area Kebot Printing. Itu ada sudah ada di Google. Terus ada tahun 2019 itu saya mengikuti lomba kewirausahaan bisnis plan. Kebetulan saya masih mahasiswa, walaupun muka mahasiswa akhir, saya muka mahasiswa akhir, tapi saya semester awal dikit lah, gitu kan. Saya tahun 2019 itu ikut lomba bisnis plan, juara 2 di Banten, dan itu lombanya bisnis bir peletok Repani. Jadi setelah lomba ya udah saya pakai tuh proposal bisnis, saya bikin sendiri. Saya nggak doyan jahit-jahitan, saya bikin sendiri, saya nyoba terus, akhirnya doyan gitu kan, jualan. Selain doyan, ya doyan juga hasilnya juga kan. Terus habis bir peletok Repani di 2019 juga saya masuk ke dalam himpunan mahasiswa jurusan ekonomi syariah. Kebetulan saya sekelas dengan Barosita. Nah, kami membuat sebuah gebrakan di dalam kampus, yakni dengan nama XR Trainer. Awalnya hanya komunitas kecil, yang ruang lingkupnya sejurusan, bahkan sekelas doang. Akhirnya setahun kemudian, hingga saat ini sudah terbuka untuk se-Indonesia, bahkan sudah kalian cek masing-masing XR Trainer seperti apa. Jadi, tidak hanya menjadi komunitas, XR Trainer didirikan untuk menjadi sebuah penghimpun pengusaha muda yang masih benar-benar muda gitu, maksudnya masih mahasiswa dan pelajar. Dan kami juga banyak binaan yang masih sekitar 17 tahun, 15 tahun, 14 tahun, masih alia, masih SMP. Kenapa demikian? Karena saya pribadi paham betul bahwasannya ketika usia belasan tahun kita tidak punya mentor, tidak punya komunitas. Karena biasanya komunitas kewirausahaan itu untuk 17 ke atas. Nah, maka saya dirikan XR Trainer, kemudian saya buat aplikasi XR Trainer Apps, yaitu aplikasi marketplace berbasis syariah. Dan itu saya akan ajukan untuk perlombaan di tahun 2021 nanti untuk mungkin wirausaha muda berprestasi di Kemenpora. Mungkin itu sih bisa ada 3 tadi, ada Kebun, dan juga XR Trainer Apps tadi. Ada satu juga yang sekarang mati karena pandemi, itu ada Mr. Choco. Jadi bisnis minuman 3 bulan lalu tutup karena memang tidak kuat menghadapi pandemi ini gitu. Mungkin itu sih. Ya, nextnya mungkin kita bisa berkolaborasi, baik teman-teman di Bandung NU yang punya kegiatan tentang kewirausahaan bisa japri atau DM IG XR Trainer. Kami bakal bantu sebisa kami baik sebagai media maupun sebagai
partnership gitu. Karena kami juga punya relasi-relasi yang narasumber yang bisa sharing secara sukarela. Mungkin itu sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semua manusia bisa memeluk agama, tapi tidak semua manusia bisa memeluk sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih kepada Kak Arya Nur Fauzi yang telah memperkenalkan diri. Semoga kita semua bisa bersama-sama menjalin hubungan silaturahim, saling memberi manfaat. Nah, baik selanjutnya yaitu perkenalan dari Kak Rizky Febriani. Kepada Kak Rizky Febriani, dipersilahkan. Baik, tes. Suaranya kedengaran nggak? Siap Kak, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriani, biasa dipanggil Rizky. Saya berasal dari Jambi dan kuliah di STAI Ma'arif Jambi. Sekarang saya semester 6, dan juga sekarang sedang membuka usaha, yaitu Putri Nanas, yang mana di desa tempat saya tinggal, yaitu di Tangkit, penghasilan terbanyaknya itu tentang nanas. Jadi saya berinisiatif untuk membuka bisnis, yaitu bisnis nanas, dan sekarang masih pemula sih. Doakan semoga saja lancar. Mungkin segitu saja perkenalan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga kita semua yang sudah mempunyai bisnis semakin lancar, dan yang belum tetap semangat. Insya Allah setelah mengikuti rangkaian Millionaire Youth Nahdien Academy ini, teman-teman semua yang belum mempunyai bisnis akan segera memiliki bisnis. Amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu perkenalan dari Kak Riza Nabila. Kepada Kak Riza Nabila, dipersilakan. Cek, Kak Riza, apakah masih terhubung? Sepertinya nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, langsung karena mungkin cek. Masuk. Kak Riza, masuk? Enggak ada. Oh, nggak ada. Cek. Ya. Oke, lanjut. Sesi perkenalan dari Kak Arif Maulana. Kepada Kak Arif Maulana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bangga saya sebagai anak muda diundang di acara MNA dan Himpunan Pengusaha. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Maulana, sering dipanggil Arif, tapi kalau seandainya kenalan sama cewek, lebih baik Maulana, karena saya cadel. Pendidikan saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Senawi Tenara, semester 7, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Asal Makassar, tapi kuliah di Banten. Aneh ya? Gak aneh kok. Masa sih, Pak? Bantennya di mana? Saya Tangerang, Pak. Tangerang. Saya Mantap. tidak seperti panitia-panitia yang lain yang sudah mempunyai usaha. Mungkin saya lebih berkecimpungnya dengan aktivis, Pak. Insya Allah, saya sudah mendedikasikan tentang PES, Pejuang Ekonomi Syariah, dan khusus mengkader-pengkader mahasiswa, dan khususnya mahasiswa untuk menjadi mengkader ekonomi syariah yang akan datang, Pak. Tuh, yang lain yang untuk bergabung di PES atau mendirikan dengan
di kampus lain bisa bergabung. Mungkin saya juga berterima kasih nih sebagai anak muda diundang sebagai panitia yang tidak bisa apa-apa, khususnya Bang Arya, Bang Randy, Pak Dripa sebagai motivator kita gitu sebagai panitia. Saya berterima kasih. Mungkin kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, selanjutnya perkenalan selanjutnya yaitu dari Kanela Anissa. Kepada Kanela Anissa dipersilakan. Halo, cek. Kanela, apakah masih terhubung? Sepertinya keluar ya. Keluar. Iya. Monggo di next aja Mbak Rosita. Next. Selanjutnya yaitu perkenalan dari Kak Fahmilza. Semoga masih terhubung. Oh, sepertinya sedang tidak terhubung ya. Baiklah, lanjut sesi perkenalan dari Kak Oktavianita. Kepada Kak Oktavianita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Oktavianita. Di MIA ini saya di bagian sponsorship. Saya tinggal, kedengeran nggak sih suaranya? Siap Kak, kedengaran, aman. Masuk. Saya tinggal di Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 4, sebentar lagi semester 5, alhamdulillah, jurusan Ekonomi Syariah, satu kelas dengan Terosita sama Kak Arya juga. Untuk usaha sendiri, saya masih dalam proses, saya sudah punya perencanaan untuk bangun usaha. Usaha ini lebih ke mimpi orang tua saya, makanya kenapa saya ambil jurusan Ekonomi Syariah. Mbak Okta, monggo. Sepertinya nggak ada suaranya ya? Oh, ya, ada. Tadi hilang koneksi. Sorry. Hanya mau ngomong. Iya, saya ulahin ya. Sorry, suaranya hilang tadi. Saya tinggal di Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Ekonomi Syariah, semester 4. Alhamdulillah sebentar lagi saya semester 5. Satu kelas dengan Terosita sama Kak Arya juga. Kalau untuk usaha sendiri, saya masih dalam proses. Masih dalam perencanaan, saya punya perencanaan untuk usaha. Usaha yang saya rencanakan adalah mimpi dari orang tua saya, makanya kenapa saya ambil jurusan ekonomi. Saya rasa saya perlu belajar untuk bisa wujudin mimpi orang tua saya ini. Gitu. Tapi saya lebih fokus ke aktivis sih. Banyak beberapa organisasi yang saya ikuti, salah satunya adalah Entrepreneur Indonesia, bareng Kak Arya, Terosita, sama Tegi juga. Itu awalnya memang komunitas kecil-kecilan yang digagas dari himpunan mahasiswa jurusan di kampus saya sendiri, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak orang tahu, banyak anggotanya, salah satunya udah ada Entrepreneur Jakarta juga sama teman-teman yang lain, dan kemarin baru saja melesaikan acara kita OAFI, mungkin ada yang tahu, kemarin ada yang ikut. Kalau di MINA ini sendiri saya ditugaskan di bagian sponsorship. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Okta yang telah memperkenalkan diri. Semoga kita semua saling menjalin silaturahim ya tentunya. Nah, sesi perkenalan selanjutnya yaitu dari Kak Nela Anissa. Alhamdulillah sudah terhubung kembali. Pada Kak Nela Anissa, dipersilakan. Halo, cek. Kak Nela. Udah masuk belum suaranya? Nah, alhamdulillah. Silakan Kak Nela memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dripa, Ibu Yasinta, Bang Randy beserta jajarannya, dan juga Kak Arya selaku Ketua Pelaksana dan seluruh tim panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, dan seluruh peserta yang luar biasa. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Anissa. Usaha masih merintis banget, kegiatan kuliah, kerja juga, sama penerjemah bahasa lepas part-time. Apalagi ya? Kalau usaha itu yang lagi dirintis sama bekerja sama juga sama Kak Rosita nih, namanya Gold Graduation. Jadi usahanya itu bergerak di bidang seperti graduation organizer, kan ada wedding organizer. Tapi kalau yang Nela ini namanya graduation organizer. Jadi teman-teman kalau misalnya graduation atau mau wisudaan, gak usah capek-capek lagi untuk nyari salonnya di mana atau fotografernya di mana atau nyari buket. Jadi di Nela ini udah satu paket. Kita bekerja sama fotografer juga namanya Pungs Project, sama buketnya Kak Rosita, dan sama make-up-nya juga. Terus ada lagi namanya LM Cloth. Jadi kalau LM Cloth ini bisnisnya bergerak di bidang kayak pakaian gitu, kaos. Bisa langsung dicek IG-nya juga. IG-nya, dan juga bisa dicek di shopping juga. Tuh. Apa lagi ya? Oh iya, terima kasih karena udah banyak pengalaman dari orang-orang luar biasa. Nela bisa banyak belajar dari teman-teman, dari panitia, dan juga khususnya dari Ibu Yasinta dan Pak Dripa. Kayaknya itu aja deh. Itu aja dari Nela. Sama sebenarnya ada proyek-proyek lain sih, tapi itu proyeknya jangka panjang. Seperti ada limbah berdaya, jadi Nela itu bikin tas tapi dari limbah plastik. Tapi itu proyeknya jangka panjang, dan juga ada English House. Gitu. Itu aja Kak Rosita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nela Anissa yang telah memperkenalkan diri. Masya Allah, luar biasa. Dari muda, para perintis usaha, dan insya Allah semoga semuanya terkabulkan ya Kak. Dan teman-teman semua. Nah, amin. By the way, untuk perkenalan panitia, karena ada para panitia yang berhalangan untuk hadir pada sesi kali ini. Jadi untuk perkenalan panitia, alhamdulillah sudah. Nah, izin memperkenalkan diri nih. Izin ya teman-teman semua. Ada teman-teman, jangan lupa perkenalan kamunya, jangan sampai ketinggalan. Nah, nih, izin memperkenalkan diri. Saya Rosita, asal dari Tangerang, Banten. Kegiatan sehari-hari, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk duduk di bangku kuliah di
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya di jurusan Ekonomi Syariah di semester 4 OTW 5. Nah, alhamdulillah saya sekelas dengan Kak Okta, Kak Arya, dan tadi yang Kak Arya sebutkan, kita bergabung mencoba untuk membuat seperti komunitas ya, Extrapreneur, Ekonomi Syariah Planner. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah kasih kesempatan buat melaksanakan dari Extrapreneur tersebut. Nah, dan alhamdulillah di Millionaire Youth Nahdliyin Academy ini saya diberi amanat untuk menjadi sekretaris pelaksana. Insya Allah semoga karena kita di sini sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar apapun itu. Nah, untuk usaha sendiri, alhamdulillah juga saya memiliki bisnis, ya, bisnis masih kecil lah, gitu, masih kecil. Itu Ertu Buket. Jadi kayak kerajinan buket-buket dari kain flanel, kayak boneka wisuda gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur bisa berkesempatan untuk berbisnis, hitung-hitung buat uang saku sendiri gitu ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Nah, baik, dilanjut sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, untuk teman-teman nih yang masih ada mungkin yang masih bingung, apa sih HPN? Apa sih Millionaire Youth Nahdliyin Academy ini? Mungkin ada yang kurang dimengerti, bisa dipertanyakan, bisa diutarakan pertanyaannya. Nah, untuk sesi ini saya buka 3 pertanyaan ya. Cek masuk. Iya. Ini kayaknya sepertinya Bu Yasinta sudah bergabung bersama kita. Nah, mungkin siap. boleh diarahkan untuk Siap. Bu Yasinta. Sambil pertanyaan di WA. Di WA di ini ya, pertanyaan di chat. Nah, untuk pertanyaannya silahkan di chat ya teman-teman. Nah, oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, Kak Bu Yasinta telah terhubung kembali. Nah, kepada Bu Yasinta Wirdaningrum, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, adik-adik yang pada hari ini siang menjelang sore, sudah sore ya. Alhamdulillah sampai saat ini 109 orang. Hari ini sesi perkenalan, tapi saya perkenalannya jadinya belakangan. Mohon maaf karena tadi ada beberapa urusan bisnis juga kan. Jadi walaupun ada urusan yang lain, tetap di depan ikut, di tengah menghilang, di belakang ikut lagi. Yang penting semuanya bisa kita sama-sama ikuti kegiatannya. Salam kenal buat semuanya. Nama saya Yasinta Wirdaningrum. Saya salah satu ketua DPP di Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Saya bergabung di HPN tahun 2016, jadi termasuk baru. Kalau HPN didirikan tahun 2011, saya baru gabung di 2016. Dan saat itu saya masuk di HPN DKI di PW. Kemudian waktu itu sebagai sekretaris di PW HPN DKI, kemudian masuk ke jajaran DPP sebagai Kepala Departemen Industri Pariwisata dan Industri Kreatif. Kemudian setelah itu tidak lama saya kemudian dipromosikan sebagai salah satu ketua. Di tanggal 21 April bertepatan dengan 21 April bertepatan dengan Hari Kartini ya. Jadi saya salah satu masih satu-satunya salah satu perempuan yang menjabat sebagai ketua DPP HPN. Nah, untuk saat ini mungkin saya lihat kegiatan MINA ini, Millionaire Youth Nahdliyin Academy ini bagus banget. Sebagai bagian dari kita menaikkan, memperkenalkan adik-adik kaum muda di Nahdliyin ya, di NU khususnya, kalau kita semuanya bisa, kalau kita masih muda juga bisa berusaha, berwirausaha, menjadi entrepreneur atau apapun namanya itu. Jadi kalau sekarang
udah ada wadahnya, silakan dimanfaatkan. Kita semua di sini sama-sama belajar. Even yang sudah punya usaha pun masih tetap harus belajar karena ilmu itu tidak terbatas. Masih banyak hal yang perlu kita ketahui bersama. Adik-adik bisa ikutan magang mungkin suatu saat di perusahaannya senior-senior HPN yang sudah lebih dulu jalan. Jadi pembedanya adalah yang senior sudah duluan, adik-adik baru memulai atau ada yang sudah memulai ya. Jadi sebetulnya statusnya sama aja, tetap yang tua pun, yang senior pun masih tetap harus belajar bagaimana caranya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Jadi penutup dari saya, selamat bergabung, selamat saling berkenalan, karena saat ini yang diperlukan adalah kita bersama-sama berjejaring, mencari peluang usaha bersama, kemudian kita bisa melihat teman-teman yang lain tuh punya usaha apa yang bisa menjadi inspirasi buat yang belum punya usaha. Jadi yang belum punya usaha juga jangan berkecil hati kalau gabung di sini atau suatu saat gabung di HPN, di pengusaha muda, belum punya usaha, itu nggak masalah. Sebab di HPN menerima semua yang pengusaha atau yang baru akan menjalankan usaha. Jadi nanti kita sama-sama mencari peluang usaha bagi yang belum, kemudian melebarkan jaringan usaha bagi yang sudah, kemudian memperbesar usaha bagi yang masih kecil, dan masih banyak hal yang bisa adik-adik dapatkan dengan bergabung bersama di komunitas Himpunan Pengusaha Nahdien. Nah, terakhir dari saya, mohon ikuti rangkaian kegiatan sampai akhir, karena banyak banget acara-acara atau program yang akan diisi oleh mentor-mentor yang bagus sekali, menambah wawasan kita, karena di beberapa sesi pun saya masih juga akan harus ikut sepertinya, karena ada banyak ilmu yang masih saya harus dapatkan guna memperluas usaha-usaha kita. Selamat menempuh 3 bulan ke depan, saran saya enjoy aja, nggak usah ada beban, kemudian ikuti dengan rileks, dengan asik, karena kan kalian masih muda, jadi jangan anggap semua yang kita lakukan ini sesuatu yang menjadi beban, yang aduh ikut mainan nih, aduh udah terlanjur daftar lagi, ya udahlah ikutin 3 bulan, jangan. Jadi sesinya harus dibikin sedemikian asik, sedemikian menarik, enjoy aja, kemudian ikuti ilmu-ilmu yang akan didapat, terus juga pastinya bermanfaat, dan yang penting menambah teman, menambah saudara, menambah silaturahim dari seluruh Indonesia, suatu saat pasti akan berguna. Entah itu untuk memperluas usaha kita, ternyata kita sudah kenal dari acara Mina. Suatu saat kita mau berbisnis dengan teman yang siapa nih namanya, Mas Abdurrahman, atau Mas Fauzi, atau Faizatul, Mbak Salsabella. Suatu saat mungkin jadi rekan bisnis kita yang di tahun-tahun mendatang kita sudah kenal di acara Mina ini, dan itu menjadi ikatan batin tersendiri kalau kita pernah berada di satu kegiatan yang memang membuat kita merasa sebagai warga NU ini bisa ikut serta dalam meningkatkan, membangkitkan ekonomi, apalagi di tengah kondisi saat ini ya. Itu aja dari saya, terakhir nggak ditutup-tutup kayaknya, masih terus mau ngomong. Tetap semangat, ikuti sampai terakhir. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mbak masih di mute tuh. Masih di mute, Mbak. Oh iya, sorry. Terima kasih kepada Bu Yasinta Wirdaningrum yang telah memperkenalkan diri. Masya Allah, motivasi bagi kita semua tentunya, para pemuda Nahdlatul Ulama. Semoga, nah tadi jangan dibawa beban, bawa enjoy aja. Insya Allah kita bakal sampai bisa membuat bisnis seperti para senior Nahdlatul Ulama juga tentunya. Nah, baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab nih teman-teman. Di chatting via Zoom ini sudah ada beberapa pertanyaan tentunya. Saya cek. Nah, pertanyaan pertama itu dari
Pertanyaan pertama itu dari Kak Ahmad Nurrohman dari Kediri, Jawa Timur. Pertanyaannya, HPN itu kapan berdiri? Siapa saja pendirinya selain Kiai Haji As'ad Said Aqil dan apa misi awal dalam pendiri HPN? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Dripa ataupun Kak Randy nih. Cek. Randy. Halo, Kak Randy, apakah masih terhubung? Monggo, Bang Randy. Oke. Jadi kita lanjut dulu ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya itu pertanyaan dari Kak Kak Bagas. Kenapa, Bu? Pak Dripa mungkin bisa dijawab. Udah saya jawab itu. Iya, sepertinya sudah kejawab di fitur chat. Di chat ada kasih slide. Adik-adik juga kalau mau merasakan girohnya HPN itu bisa disimak 2 video yang saya sharing juga. Ya, siap. Siap. Insya Allah bisa dapatkan feel-nya. Nah, itu silakan diingetin linknya tuh buat kenal HPN. Diklik aja nanti muncul. Siap. Untuk pertanyaan dari Kak Ahmad Nurrohman sudah terjawab itu. Silakan untuk teman-teman semuanya juga bisa simak video dari Pak Dripa untuk bisa mengetahui lebih jauh apa itu HPN. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Bagas Hanistia Pahlevi ya. Pertanyaannya, apakah memungkinkan ada tema di IN tentang membangun bisnis startup sehingga menjadi unicorn dan mendapat pendampingan langsung dari CEO startup seperti ada Mas Belfasyah Devara yang juga bisa sharing pengalaman berada di ring 1 Jokowi. Terima kasih. Nah, kepada Kak Arya Nur Fauzi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Bagas Hanistia Pahlevi. Dipersilakan kepada Kak Arya Nur Fauzi. Oke, cek masuk ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bagas ya, sorry nih manggilnya Abang. Bang Bagas, terkait pertanyaannya, bisakah ada materi tambahan gitu? Sebenarnya materi kita itu ada 9 materi utama, dan ada beberapa materi yang agak menyinggung atau menusuk atau merinci ke startup. Nah, mungkin beberapa materi yang mungkin kita kenal ada Bang Rian Angkawijaya yang punya seni Zibum, terus startup lainnya. Nah, jika memungkinkan apakah bisa kita mengundang tadi seperti ada Mas Belva Devara, ada apa ya, butuh kesiapan lebih lanjut lagi karena persiapan MENA ini sudah sangat matang untuk 3 bulan ke depan gitu. Jadi kalaupun misalnya ada kelas tambahan dengan pemateri tambahan, mungkin kita akan lebih butuh persiapan lebih lanjut. Jika ditanya memungkinkan atau tidak, tentunya sangat memungkinkan. Kenapa sangat memungkinkan? Karena kita ini sebagai pemuda HPN atau HPN tersendiri bukan komunitas, bukan organisasi biasa. Maksudnya bukan organisasi kecil, tapi ini organisasi besar di bawah binaan PBNU pun. Gitu. Jadi bukan tidak mungkin untuk mengundang CEO seperti CEO-nya Ruang Guru atau ex Ruang Guru kan gitu. Jadi makanya untuk hal itu bisa terlaksana, perlunya kita sebagai orang yang ada di dalam MENA ini menunjukkan eksistensi kita di MENA. Karena
orang-orang penting seperti mereka nggak bakal mau ikut terjun atau sharing ke dalam diskusi yang biasa aja. Makanya kita menunjukkan bahwasanya MINA ini bukan diskusi biasa, bukan biasa gitu. Oke. Ini siapa deh? Ini kalau jodoh TV itu biasa ada. Oh, Anies Sekretariat. Mungkin bisa di-mute. Oke, sip. Jadi terkait hal itu bisa memungkinkan kita bisa mengundang mereka, tapi ada beberapa hal atau alur yang harus kita siapkan gitu. Mungkin bisa di batch 2 karena ada MINA batch 2. Batch 1 ini sampai September, lanjutannya nanti ada batch 2 3 bulan juga. Dan itu kita bakal lebih besar lagi, bisa lebih kuotanya bisa lebih dari 1.000. Dan pematerinya juga pasti sangat banyak, dan saya harap teman-teman peserta penuh nanti yang lulus menjadi alumni MINA bisa turut menjadi panitia di MINA batch 2. Mungkin itu sih. Terima kasih. Mbak Rosita, atau langsung saya jawab pertanyaan ketiga biar langsung saja. Bang Randy sepertinya sudah bergabung atau masih di luar kayaknya. Cek, Mbak Rosita, masuk di mic ya. Oke. Terima kasih kepada Karin Fauzi yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Bagas ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Nurjanah Jamil dari Temanggung, Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya itu apa moto ataupun motivasi dari masing-masing panitia dan pesan bagi peserta Millionaire Youth Nahdliyin Academy yang masih merintis usaha khususnya anak santri. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Randy Prihartono. Ya, kepada Kak Randy Prihartono dipersilahkan. Iya, maaf. Bang Randy. Maaf tadi sinyalnya hilang. Untuk motonya sendiri sebenarnya teman-teman dari DPP Pemuda HPN ini ingin memfasilitasi teman-teman semua mulai dari tadi pendidikan, pelatihan, karena guru saya pernah berkata banyak orang ingin sukses tapi banyak yang nggak tahu cara sukses itu apa. Ibarat kata kita mau masuk ke dalam rumah, kita mau masuk tapi kita nggak tahu caranya. Ya. Padahal caranya sederhana. Kita harus pegang kuncinya itu. Gitu. Jadi kalau pengen sukses, itu kita harus punya kunci sukses tersebut. Apa kunci sukses itu? Ilmu, jaringan, dan mentor. Kita punya ilmu, punya jaringan, nggak ada mentornya, itu juga cukup sulit. Punya jaringan, punya mentor, tapi kita nggak punya ilmu, itu juga justru ya kita pasti malu kan. Punya ilmu, punya jaringan, tapi nggak ada yang ngarahin juga cukup sulit juga. Makanya kita harus punya ilmu, jaringan, dan mentor. Kalau motonya apa sih? Motonya, kalau dari saya pribadi, motonya memfasilitasi teman-teman semua untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan jaringan, mendapatkan mentor. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk akses permodalan, terus juga mentoring dan lain sebagainya. Udah itu sih paling kalau dari saya sendiri lebih memfasilitasi teman-teman semua. Seperti ada akses permodalan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jujur kalau saya pribadi atau mungkin juga Mas Arya udah nggak bisa dapat mungkin karena kita udah pernah dapat di tahun 2018, tapi kita berusaha semaksimal mungkin berusaha untuk mengkomunikasikannya, memfasilitasi, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan akses permodalan tersebut gitu. Ada juga dari Kementerian Koperasi, lembaga terkait ataupun dari lembaga-lembaga lain yang memiliki akses itu. Makanya di sini ada 9 materi, yang 9 materi ini sebenarnya materi yang bisa kita praktekkan juga teman-teman. Ada mulai dari public speaking, nanti ada pelatihan menulis gimana cara menulis iklan yang baik, public speaking, teknik lobby, dan nanti di ujungnya itu ada business plan. Jadi teman-teman nanti kalau ada akses permodalan yang membutuhkan business plan, kita menghadirkan
narasumber yang memang udah kompeten di bidang itu. Ada Mas Rian, udah sebagai wirausaha muda berprestasi Kemenpora, banyak juaranya juga. Nanti insya Allah bakal membimbing teman-teman bagaimana sih menulis bisnis plan yang baik. Mungkin itu aja ya. Jadi motonya bisa memfasilitasi teman-teman semua, gitu sih dari saya. Sekalian yang tadi Mas Banggas untuk materi unicorn ya, mungkin nanti bisa di batch juga kita pertimbangkan atau di batch 3 untuk materi tersebut. Karena untuk materi ini kita udah punya role model materi dari 1 sampai 9 yang insya Allah sudah berkaitan kayak gitu. Ya, terima kasih. Siap. Siap. Makasih Pak. Mbak Ita di mute lagi tuh. Mohon maaf. Terima kasih kepada Bang Randy Prihartono yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Nah, masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tetapi karena ini sudah mendekati jam 4 sore, mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa diutarakan di sesi mentoring setiap hari Senin ya teman-teman. Nah, baiklah, usai sudah sesi pada sore hari ini, kepada Pak Drip, Pak Bu Yasinta, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama di sore hari ini. Untuk para panitia juga, terima kasih. Dan khusus pada teman-teman, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya juga untuk bergabung di sore hari ini. Saya Rosita, sebagai Master of Ceremony pada sesi kali ini, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi